Sambil nunggu kita akan berbincang-bincang kembali lagi ke konten gua di Masisan Bagaskoro. Nah, ini kita kembali ke konten tambang, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau yang mau masuk tambang, teman-teman harus wajib tahu ini, teman-teman. Nah, jangan lupa kalian subscribe dan juga jangan di-skip videonya. Teman-teman, kalau kita mau kerja tambang itu kita harus siap bangun pagi, teman-teman. Yang pertama bangun pagi. Nah, dari bangun pagi ini ada dua pilihan untuk akomodasi ke tambang. Kalau tambang kalian jauh ataupun dekat sama aja, dimana kalian bisa menggunakan LV untuk yang light vehicle ataupun menggunakan bis. Biasanya seperti itu, teman-teman. Di semua tambang itu hampir semuanya sama. Nah, untuk waktu keberangkatan ini menyesuaikan dengan mes kalian. Kalau misalnya kalian mesnya dekat sama tambang, otomatis kalian bakal bangun lebih siang. Tapi kalau kalian mesnya jauh, kalian ini harus bangun lebih pagi. Tapi spesialnya kalau yang mesnya jauh, biasanya kalian dekat sama kota gitu ya. Jadi kalian untuk mau main kemana itu lebih dekat. Sedangkan kalau kalian yang dekat sama tambang, otomatis kalian itu hanya terbatas area untuk keluarnya, teman-teman. So jadi kalian bakal cuma di tambang-tambang itu aja, teman-teman. Cuma ya ada plus minusnya seperti biasa gitu ya, teman-teman ya. Lalu kita ngebahas tentang hari-hari, teman-teman. Biasanya kalian dapat waktu off itu tergantung sama perusahaan ya. Biasanya kalau untuk level staff itu 61, jadi off-nya itu 6 hari kerja, 1 hari libur ataupun off. Nah, untuk cutinya ataupun biasanya cuti bulanannya itu, ataupun ya cuti bulanan lah kita ngomongnya lah ya, itu tergantung perusahaan sih. Ada yang 2 bulan baru cuti 2 minggu. Terus ada yang emang kayak kalau di sini 1,5 bulan cutinya 2 minggu. Jadi tergantung dari perusahaan. Bahkan ada yang lebih lama, teman-teman, kayak 3 bulan baru cuti. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan itu pun plus minus, teman-teman. Maksudnya adalah gini, kalau kalian lama di site, otomatis uang kalian lebih banyak. Jadi jangan khawatir bahwa kalian bilang kayak duh capek di site-nya lama, tapi uangnya mungkin lebih banyak, teman-teman, hitungannya. Tapi ya tergantung juga ya gaji di perusahaan masing-masing gitu ya. Nah, untuk itu kalian fasilitas dan juga benefit pun berbeda antar perusahaan. Jadi kalian harus cermati dulu sebelum kalian masuk perusahaan, kira-kira apa aja yang kalian dapetin di perusahaan itu. Nah, terus nanti kalau kalian udah terbiasa untuk jam kerjanya, nanti kalian bakal menghadapi dengan culture dari daerah tersebut. Jadi tergantung daerahnya, tambang daerah mana itu mempunyai culture ataupun kebudayaan yang berbeda masing-masing. Nah, culture tadi, perbedaan kebudayaan ini yang cukup ya banyak yang bilang cukup berat ya, karena orang yang belum pernah ke tempat-tempat yang ragam ya budayanya ini mungkin cukup terganggu, teman-teman. Jadi kayak orang-orang bilang namanya shock culture ya, jadi benar culture yang masalah kebudayaan, cara makan, tata cara untuk bicara, sebagai macamnya itu yang termasuk ke dalam tadi budaya tadi ya. Nah, sebenarnya apa sih fungsi gimana sih untuk tips and triknya, teman-teman? Jadi untuk teman-teman yang kerja dari awal ya, tadi dari fasilitas dan juga jam kerja, kalian ini harus terbiasa tidur nggak begadang, teman-teman, karena kalian kerja 12 jam dan waktu istirahat kalian harus cukup. Itu penting banget untuk ngejaga performa kalian. Kalau misalnya kalian emang pengen kerja dengan semangat dan juga ibaratnya nggak fatigue itu kecapean gitu loh, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya untuk kebudayaan, kalian banyak sering-sering ketemu sama orang-orang baru dan juga kalian harus membuka diri, teman-teman. Jadi kalian harus membuka diri bahwa kalian ini orang baru dan kalian harus mengenal budaya-budaya baru. Dan itu pun budayanya menurut gue semuanya bagus ya, teman-teman. Jadi nggak ada yang menganjurkan untuk salah gitu ya, teman-teman. Oke, untuk yang kedua adalah kalian kalau yang kerja di tambang, khususnya kerja di lapangan, kalian harus siap kerja dengan unit-unit besar. Di depan itu, teman-teman, jadi itu unit besar dimana Exa Big Digger itu besarnya kurang lebih kayak 1 buah rumah. Jadi kalau kalian ngelihat itu dari dekat tuh, wah ya lumayan banget lah, ibaratnya gede banget ibaratnya. Dan jadi mobil-mobilnya pun besarnya sama, teman-teman, jadi sama-sama besar. Jadi kalau kalian yang kerjanya ibaratnya takut sama unit-unit yang besar, kalian kalau bisa pikir-pikir lagi mau kerja di tambang. Tapi tipsnya untuk teman-teman yang mau kerja di tambang adalah membiasakan diri, karena emang begitulah kondisinya kalau kita kerja. Jadi kayak di tambang ini emang bermain dengan unit-unit besar. Jadi kalian harus membiasakan untuk
Itu teman-teman. Oke, lalu tantangan ketiga dan tipsnya adalah tentang debu teman-teman dan kondisi kerja. Kondisi lingkungan kerja ini untuk di daerah Kalimantan teman-teman terkhusus, dia itu masalah yang namanya, kalau kalian pernah dengar kayak musim ya, musim hujan, musim kemarau dan sebagainya macamnya. Untuk di Kalimantan ini untungnya musim itu kayak bisa bilang hoax ditambang ya. Kenapa? Karena dia musim hujan tapi kering, ataupun malah kebalikannya, musim kering malah hujan. Jadi emang karena mungkin dekat sama Katulistiwa ya, jadi emang bisa dibilang pancarobanya benar-benar parah lah. Ini mengakibatkan banyak yang bisa dibilang terkena penyakit termasuk flu dan juga debu yang tadi gue bilang ya untuk lingkungan kerja. Jadi karena udaranya ibaratnya kayak bukannya musim hujan, bukan yang musim panas, total panas, karena ya jadi debu-debunya itu ya normally, jadi kayak nggak ada yang kayak ini debunya kurang di musim ini, debunya banyak di musim ini, nggak ada. Jadi setiap hari debunya banyak. Maka dari itu untuk teman-teman yang udah biasa pakai masker, apalagi kalau kalian yang habis corona itu kan pakai masker tuh udah biasa gitu ya, itu terbantu banget lah, karena bisa membuat penyakit debu itu teman-teman, yang namanya ISPA itu teman-teman. Oke. Nah untuk tipsnya teman-teman yang tadi dibilang ya, lingkungan kerja itu kalian harus siapin kondisi badan termasuk vitamin, terus kalian harus yang tadi ya debu menggunakan masker dan sebagainya. Apalagi untuk yang kerja di lapangan, dia kalau bisa pakai kacamata yang dia bisa ngurangin namanya cahaya UV teman-temannya. Dan untuk yang kulitnya sensitif, kalian bisa menggunakan sunblock ataupun hand body itu untuk ngurangin yang namanya bisa mengakibatkan kanker kulit, karena kan kalau terpapar matahari terlalu banyak ataupun sinar UV bisa merusak kulit juga. Kayak gitu teman-teman. Terus tantangan yang berapa tuh? Keempat ya, berarti artinya ini tantangan mungkin yang terakhir ya, yang baru bakal kita bahas di konten sekarang, itu adalah jauh dari keluarga dan juga jauh dari ya keluarga lah kalau bisa dibilang ya. Dimana untuk yang punya keluarga kecil ataupun udah punya ataupun masih keluarga besar bersama orang tua juga, itu sama aja tantangannya kalau jauh dari keluarga, karena ya kalau bisa dibilang kalian bakal mendapatkan keluarga baru di sini. Maka dari itu ya kalian harus siap-siap untuk jauh, bahkan berbulan-bulan jauh dari keluarga gitu ya. Yang biasanya dapat dimasakin, yang biasanya dicuciin dan sebagainya macamnya, itu udah nggak berlaku karena kalian harus mandiri di sini. Walaupun kalian nanti dapat ada laundry, ada yang bantu nyuci sebagai macamnya, cuma tetap harus mandiri ya teman-teman ya, khususnya untuk ngejaga maintenance diri sendiri gitu. Jadi tipsnya adalah kalian harus biasa untuk mandiri ya, biasa untuk bisa hidup sendiri. Apalagi untuk teman-teman yang ngekos sih pasti udah biasa ya, cuma untuk teman-teman yang baru, apalagi baru ngerantau, mungkin sedikit kayak wah kok baru ya gini. Jadi ya kalian harus membiasakan hal tersebut. Oh ya, tambahan teman-teman, mungkin ini yang terakhir, itu adalah pressure kerja. Jadi pressure kerja ini banyak ya, ada yang dari atasan, ada yang dari lingkungan, itu adalah pressure kerja. Termasuk yang maksudnya lingkungan ini, misalnya kalian kerja di taman terus ada warga-warga yang demo, itu kan jadi pressure untuk kalian sendiri. Tuh kalau untuk pressure kerja itu dari atasan, itu tuh ya kalian pasti dapetin di semua kerjaan. Cuma tips and triknya ini adalah kalian dibawa santai, karena di sini ini kondisinya panas, terus lingkungan kerjanya ya kayak gitulah ya, jadi ngebuat kalian cepat naik teman-teman. Jadi kalian bakal cepat untuk emosi. Maka dari itu kalian harus benar-benar menjaga mood kalian. Terus benar-benar kalian, kalau misalnya saran dari gue ya, jangan kalian dapat off setiap seminggu sekali ya teman-teman ya. Jadi off seminggu sekali itu kalau bisa dimanfaatin banget untuk kalian yang suka nonton, yang suka makan, apalagi yang setnya di luar, itu kalian manfaatin banget teman-teman, karena itu ngebuat mood kalian menjadi lebih fresh. Nah kalau misalnya kalian emang kayak lebih suka diem aja sih, tidur aja, ya nggak apa-apa, yang penting kalian manfaatin di hari off kalian. Karena bener-bener kalau misalnya kalian fokus kerja ataupun lihat dari rekan-rekan kerja, dari bos kalian, pasti yakin ada rasa kayak ya bukan emosi ya, jatuhnya kayak lebih ke gak nyaman gitu ya teman-teman, pengen bebas, pengen apa ya, semua kerjaan itu hampir sama, cuma ya kita nge-maintain sendiri. Apalagi di kondisi kayak gini teman-teman, lingkungan kerja yang susah, yang kerja yang padat, terus yang berat kerjaannya, jadi kalian harus bisa maintenance diri yang lebih dari biasanya.
Oke, itu aja teman-teman. Kalau kalian pengen nanya, kalian bisa klik ataupun kalian tulis aja di kolom komentar. Dan semoga teman-teman tuh suka sama video-video gini, karena beberapa hari lagi gue udah nggak ditambang karena nggak bakal nerusin lagi S2 gue. Jadi untuk konten-konten tambang ini, untuk ya beberapa seminggu ini gue bakal maksimalin untuk teman-teman yang mau tahu tentang tambang. Dan untuk yang mau kerja, mau info lowongan, nanti gue coba cari-cari dan gue masukin di link deskripsi. Intinya yang jelas adalah kalau kalian mau kerja tambang, kalian harus siapin semua yang tadi gue bilang, tipsnya semuanya kalian ikutin. Dan satu lagi teman-teman, kalau kalian emang pengen kerja tambang itu, kalian itu butuh ibaratnya kayak nge-search kayak kerjanya gimana, terus tuh masalah semua benefit dan fasilitasnya seperti apa, dan juga mendaftarnya seperti apa, karena untuk prosesnya pun cukup lama ya, dari awal masuk awal daftar sampai keterima. Dan untuk teman-teman yang pengen kepo kayak gimana sih caranya dan kayak gimana sih prosesnya untuk sebelum kerja tambang, lagi daftar tambang, terus akhirnya bisa lolos ke tambang ini, kalian bisa cek di video-video gue yang sebelumnya. Jadi kalian subscribe, terus kalian scroll yang berhubungan tentang tambang, kalian tonton semua, karena itu ilmu semua teman-teman. Jadi kalian bisa lihat dan juga bisa kalian pahamin kira-kira kayak gimana sih, apakah cocok atau enggak. Dan juga kalian bisa nambah kayak wawasan saat kalian lagi interview, kalian bisa jawab karena kalian udah lihat konten yang totally pengalaman dari orang-orang yang udah kerja di tambang. Oke, gitu aja teman-teman. See you in the next content. Bye bye.